Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Al-Falah. Saya dari program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen penggampu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MHum dengan tugas judul yaitu Morfologi Bahasa Arab bagian kelas kata dan nomina atau isim. Baiklah, di dalam morfologi bahasa Arab, di dalamnya terdapat pembahasan tentang kelas kata atau aqsam al-kalimah dan nomina atau isim. Baik, di pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang aqsam al-kalimah atau kelas kata. Di pembahasan pertama kita akan membahas tentang kelas kata atau aqsam al-kalimah. Apa sih yang dimaksud dengan aqsam kata, aqsam kalimah, aqsam al-kalimah atau kelas kata? Nah, yang dimaksud dengan aqsam al-kalimah atau kelas kata adalah pengelompokan kata berdasarkan perannya dalam kalimat, baik dalam bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab. Pengelompokan kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nomina, yang kedua yaitu verba, yang ketiga yaitu partikel. Yang pertama tadi adalah nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah yang mengacu pada nama orang, tempat, benda. Contohnya seperti kubun yang artinya gelas, tajun yang artinya mahkota, naklun yang artinya senda. Ketiga tadi termasuk contoh dari nomina. Yang kedua yaitu verba. Apa itu verba? Verba yaitu yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Contohnya seperti kataba yang artinya menulis, lalu jaro yang artinya berlari, lalu syariba yang artinya minum. Contoh tersebut adalah termasuk dalam bagian verba. Yang ketiga yaitu partikel. Apa itu partikel? Partikel adalah yang menghubungkan kata lain dalam kalimat dan tidak memiliki makna penuh tersendiri. Contohnya fi yang artinya adalah di, ala yang artinya di atas, lalu contohnya an yang artinya tentang. Itu semua termasuk dalam bagian partikel. Tadi kita membahas tentang kelas kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kelas kata dalam bahasa Indonesia. Kelas kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 13. Yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja contohnya seperti makan, minum, berlari, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu kata sifat. Kata sifat yaitu seperti dengki, rajin, pintar, bodoh, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu kata benda. Kata benda seperti kasur, sepeda, motor, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu kata bilangan. Kata bilangan contohnya setengah, meter. Lalu kata ganti. Kata ganti seperti kamu menjadi Anda, saya menjadi aku. Lalu kata keterangan. Kata keterangan contohnya seperti alangkah. Lalu yang ketujuh yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk contohnya seperti itu, ini, dan yang lain-lain. 8 yaitu kata tanya. Kata tanya contohnya seperti di mana, mengapa, kenapa, bagaimana. Lalu selanjutnya yaitu kata sandang. Kata sandang contohnya seperti bangsa, kaum, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan contohnya yaitu di, ke. Nah, itu termasuk contoh dari kata depan. 11 yaitu kata seru. Kata seru seperti astaga. Astaga termasuk seperti kata seru.
12 yaitu kata penghubung. Kata penghubung contohnya seperti walaupun, atau, dan yang lain-lain. Terakhir yaitu kata ulang. Contohnya seperti bolak-balik. Baik, tadi kita menjelaskan tentang aksam al-kalimah atau kelas kata. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang nomina atau isim. Apa yang disebut dengan nomina atau isim? Nomina atau isim adalah kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya tanpa menunjukkan hubungan waktu atau kala. Atau lebih mudahnya, nomina adalah kata yang digunakan untuk menyebut benda, orang, tempat, atau ide tanpa menunjukkan waktu. Nah, nomina atau isim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nomina primitif, yang kedua yaitu nomina derivatif. Nah, apa sih yang membedakan di antara nomina primitif dan nomina derivatif? Baik, kita bahas satu persatu. Nomina primitif adalah nomina yang merupakan kata benda. Contohnya seperti ainun artinya mata, lalu na'lun sendal, kubun gelas, dan nama benda yang lainnya. Yang kedua yaitu derivatif. Apa sih derivatif? Derivatif berupa kata benda atau adjektiva yang diderifikasikan. Contohnya seperti doroba yadribu tadribun. Di dalam nomina terdapat ciri-ciri nomina. Ciri-ciri nomina terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berharokat tanwin. Yang kedua yaitu kata yang dibubuhi oleh artikel alif lam. Yang ketiga yaitu kata yang diawali oleh preposisi jar dan huruf qasam. Yang pertama, kata yang berharokat tanwin. Contohnya seperti namlun. Nah, namlun di akhir katanya terdapat tanwin. Itu termasuk menjadi ciri-ciri nomina. Yang kedua yaitu kata yang dibubuhi oleh artikel alif lam. Nah, contohnya seperti al-masjidu. Nah, di awal kalimat, di awal kata ada artikel yang dibubuhi oleh alif lam. Ini termasuk jadi ciri-ciri nomina. Selanjutnya yaitu kata yang diawali oleh preposisi jar atau huruf qasam dan huruf qasam. Contohnya seperti alal maktabi. Nah, ala di sini itu adalah preposisi jar dan alal maktabi termasuk dalam ciri-ciri nomina. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pola nomina. Macam-macam pola nomina ada 12. Yang pertama yaitu nomina verba atau isim masdar. Nomina verba atau isim masdar adalah nomina yang diderifikasikan dari verba berakar 3 fa'ala. Dan nomina verba atau isim masdar ini memiliki 4 pola, yaitu fa'alun, fa'alun, fa'alatun, dan fu'ulun. Fa'lun contohnya adalah seperti badlun. Lalu fa'alun contohnya asalun. Fa'alatun contohnya yaitu najaratun. Dan yang terakhir fu'ulun contohnya duhulun. Nomina yang selanjutnya yaitu nomina ficis. Nomina ficis nomina ficis adalah yang menyatakan perbuatan yang dilakukan hanya sekali dan menambahkan sufiks tak marbutoh. Nomina ficis memiliki 3 pola, yaitu fa'lun, taf'ilun, dan fi'lalun. Contoh dari fa'lun, syurbatun. Nah, syurbatun di akhirnya menggunakan sufiks ta. Yang kedua, taf'ilun, contohnya takfiratun. Lalu yang ketiga, fi'lalun, contohnya seperti zilzalatun. Nomina yang ketiga yaitu nomina spesie. Nomina spesie atau isim na'u adalah nomina yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Dan nomina ini memiliki pola fi'latun. Contohnya seperti al-kitbatu yang artinya cara menulis. Lalu jilsatu yang artinya
cara duduk. Yang keempat yaitu nomina loci et temporaris atau isim zaman atau isim makan. Adalah nomina yang menyatakan tempat atau waktu. Polanya adalah maf'alun dan maf'ilun. Contohnya maktabun dan masjidun. Selanjutnya yaitu nomina instrumental atau isim alah. Adalah nomina yang digunakan untuk mengarah pada alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Polanya ada 3, yaitu mif'alun, mif'alun, dan mif'alatun. Mif'alun contohnya seperti miknasatun. Lalu mif'alun contohnya adalah miftahun. Yang terakhir mif'alatun contohnya miqlamatun. Yang keenam yaitu partisipal aktif dan partisipal pasif. Adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Polanya adalah fa'ilun dan maf'ulun. Contoh dari fa'ilun artinya katibun, contohnya katibun. Maf'ulun contohnya adalah maghsubun. Yang ketujuh yaitu nomina unitatis. Nomina unitatis atau isim wahdah adalah kata-kata yang menunjukkan satu benda dan menambahkan sufiks ta. Sama seperti nomina fisis. Contohnya seperti sayyarotun, lalu dajajatun, tufahatun. Nah, terakhirnya menambahkan sufiks ta. Selanjutnya yaitu nomina abudantie vel multitidinis atau isim kasroh. Adalah nomina yang menunjukkan jumlah atau kumpulan yang banyak. Nomina ini menggunakan pola maf'alatun. Contohnya seperti mahyatun yang artinya tempat yang penuh ular. Mahyatun diambil kata hayyatun yang artinya ular. Selanjutnya yaitu nomina fasis. Nomina fasis atau isim wi'a adalah nomina yang menyatakan wadah yang berisi sesuatu. Nomina fasis memiliki pola yang sama seperti nomina instrumental. Nah, contohnya seperti mihlabun, artinya ember susu. Nah, mihlabun diambil dari kata halaba, yaitu susu. Mihlabun itu wadah dari sebuah susu. Yang nomor 10 yaitu nomina adjektiva relatif atau isim mansub. Adalah yang menyatakan seseorang yang dihubungkan dengan asal-usul keluarga, kelahiran, dan lain-lain. Contohnya dengan menggunakan sufiks ya. Contohnya Misriyun yang artinya orang Mesir. Contoh yang lain seperti Arabiyun, orang Arab. Lalu Indonesiun artinya orang Indonesia. Selanjutnya nomina abstrak sifat atau isim kaifiyah adalah bentuk feminin yang tidak hanya menunjukkan kata perempuan, tapi juga bisa menunjukkan makna abstrak atau sifat dari sesuatu. Contohnya seperti syaja'atun, nah, yang artinya keberanian. Nah, itu termasuk abstrak sifat. Syaja'atun diambil dari kata syaju'a. Yang terakhir yaitu nomina diminutif atau isim tasghir. Adalah kata benda yang menunjukkan makna kecil dari benda yang dimaksud. Nah, nomina ini menggunakan polanya fu'ailun. Nah, contohnya seperti jubailun yang artinya gunung kecil. Baik, selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri jumlah nomina. Ciri-ciri jumlah nomina terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tunggal atau mufrad. Contohnya seperti kolamun yang artinya pulpen. Yang kedua yaitu dual atau musanna. Contohnya kolamaini artinya 2 pulpen. Nah, yang ketiga yaitu plural atau jamak. Plural atau jamak terbagi menjadi 3, yaitu plural teratur maskulin. Kedua yaitu plural teratur feminin. Yang ketiga yaitu plural salin suara. Plural teratur maskulin terakhirnya yaitu menggunakan una atau ina. Contohnya yaitu muslimuna dan muslimina. Yang kedua yaitu plural teratur feminin. Yang terakhirnya menggunakan atin dan atun.
Contohnya ustadzatin, ustadzatun. Yang ketiga, plural teratur maskulin. Plural teratur maskulin memiliki 5 pola. Yang pertama yaitu af'alun, fu'ulun, fi'alun, fu'alun, dan af'ulun. Contoh dari af'alun adalah akrobun, akrobun. Lalu contoh dari fu'ulun yaitu durusun. Contoh dari fi'alun yaitu qitalun. Contoh dari fu'ulun yaitu kutubun. Dan contoh dari af'ulun adalah abruhun. Yang terakhir yaitu ciri-ciri ketakrifan nomina. Ciri-ciri ketakrifan nomina terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu artikel definite. Yang kedua yaitu nomina pertama dalam idofah. Yang ketiga yaitu domir mutasil. Dan yang terakhir nama diri yang berartikel definite atau tidak. Yang pertama yaitu artikel definite. Nah, yang artikel definite contohnya al-waladu. Dalam al-waladu di pertamanya yaitu ada alif lam. Nah, alif lam itu artikel definite dan termasuk menjadi ciri-ciri ketakrifan nomina. Yang kedua yaitu nomina pertama dalam idofah. Contohnya tajul waladi. Tajul waladi. Nah, kata taju itu adalah idofah. Nah, nomina pertama dalam idofah dan termasuk menjadi ciri-ciri ketakrifan nomina. Yang ketiga yaitu domir mutasil. Contohnya ahsanuhum pada ahsanun. Yang keempat, nama diri yang berartikel definite atau tidak. Nah, ya contoh yang berartikel adalah al-maliku. Nah, al-maliku kan awalnya ada artikel definite yaitu alif lam. Nah, contoh nama diri yang tidak menggunakan artikel definite adalah Muhammadun. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.